Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang pemuda yang terperangkap, ya, yang terjebak di dalam salah sebuah gua. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menceritakan, ya, kita telah menceritakan bahwasanya salah seorang di antara mereka, ya, salah seorang di antara pemuda, salah seorang di antara ketiga pemuda tersebut, ya, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah dia menyebutkan, ya, tentang amalan soleh yang dulu dia pernah lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bertawassul dengan amalan soleh tersebut, ya, maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan, ya, sedikit celah daripada batu raksasa, batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Akan tetapi ternyata, ya, celah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut belum bisa membuat mereka keluar, ya, celah tersebut belum bisa dilalui oleh mereka. Nah, kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menceritakan orang kedua. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan orang pertama. Bagaimana orang pertama tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan amalan solehnya yang pernah dia lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bertawassul dengan amalan soleh tersebut. Ya, wa qala al-akhar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala al-akhar. Dan yang kedua, pemuda yang kedua berkata, pemuda yang lainnya, yaitu pemuda yang kedua berkata, Allahumma, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma, ya Allah, kanat li bintu ammi, kanat li bintu ammin. Ya, jadi ya Allah, saya mempunyai, ya, seorang sepupu wanita, ya, saya mempunyai seorang sepupu wanita. Dan diceritakan di riwayat yang lain bahwasanya sepupu wanitanya ini, ya, cantik jelita. Ya, jadi sepupunya si pemuda ini, ya, sangat cantik jelita. Kemudian si pemuda ini berkata, kanat, ya, ahabban nasi ilayya. Ya, dan adalah sepupu saya yang cantik jelita tersebut, ahabban nasi ilayya, sangat saya cintai. Ya, jadi wanita yang paling saya cintai. Fa'aradtuha an nafsiha. Maka kata si laki-laki ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun menghendaki si wanita sepupu saya tersebut, ya, yang cantik jelita tersebut. Artinya dia ingin melakukan perbuatan maksiat, dia ingin menggauli, ya, sepupu wanitanya yang cantik jelita tersebut. Taib, famtanaat. Maka sepupu wanitanya ini famtanaat minni. Ya, kata si lelaki ini, sepupu wanitanya tersebut menolak laki-laki tersebut, menolak pemuda tersebut. Jadi dia tidak mau melakukan perbuatan, ya, keji tersebut. Ya, dia tidak mau melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sehingga berlalulah, ya, tahun demi tahun. Sampai suatu ketika di riwayat yang lain dikatakan, ya, bahwa pada saat itu terjadi paceklik yang panjang. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa ketika terjadi paceklik, musim kemarau yang panjang, maka yang terjadi bahan-bahan makanan itu sangat susah, ya. Bahan-bahan makanan itu
bahan-bahan makanan itu sangat susah. Jadi pada saat itu rakyat dalam kondisi yang sangat susah, ya. Banyak yang kelaparan pada saat itu. Faja'atni, maka si wanita ini, sepupu saya ini, yang saya inginkan, ya, yang saya maui ini, yang cantik jelita ini, pada suatu hari datang kepadaku, ya. Datang kepadaku dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminta tolong, meminta uang kepada si laki-laki ini, meminjam uang kepada si laki-laki ini. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Maka kata si laki-laki ini, si pemuda ini, ya, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan fa'ataituha, maka aku pun memberikan, ya, jumlah mata uang, ya, dalam bentuk dinar, ya, yang dia inginkan, yang dia minta, ya, 20 wa 100 dinarin, sebanyak 120 dinar, ya. 120 dinar, ya, ikhwas kalian, ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, 1 dinar itu kalau kita konversikan ke emas, ya, berarti itu sekitar 4,25 gram emas, ya. Jadi antum kali aja. Jadi 4,25 gram emas itu dikali 120 dinar, ya. 120. Itu sama dengan banyak gitu kan, seperti itu. Kemudian kita konversikan lagi ke emas pada hari ini, mungkin emas pada hari ini di atas 1 juta. Ya, jadi hasil yang tadi kita dapatkan kemudian dikonversikan ke rupiah. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Ya, maka kata si laki-laki ini, ya, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Aku pun memberikan kepada sepupuku, ya, yang cantik jelita tersebut sebanyak 120 dinar. Ya, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat bahwasanya dia mau melakukan perbuatan maksiat tersebut bersama saya. Ya, ini antara saya dengan dia. Kata si pemuda tersebut. Fafa'alat, maka si wanita ini pun menyetujui, ya, setuju dengan syarat yang diberikan oleh sepupunya tersebut. Ya, jadi dia diberikan uang 120 dinar dengan syarat dia mau melakukan perbuatan keji, perbuatan buruk tersebut. Dia mau melakukan perbuatan zina tersebut. Ya, hatta idza qadartu 'alaiha, sampai si laki-laki ini kembali melanjutkan, ya, ceritanya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kondisi mereka pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika saya sudah hendak menggauli, ya, saya sudah menguasai si wanita ini, sudah bersiap-siap hendak menggaulinya, qalat, maka tiba-tiba, ya, si wanita ini berkata, ittaqillah, ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Abdullah, ittaqillah. Ya, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika diingatkan misalnya, ya, ittaqillah, atau bertakwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada rasa takut di dalam hatinya, maka perkataan ini tidak akan tidak ngefek istilahnya. Ya, kalau bahasa kita tidak ngefek, tidak berpengaruh bagi dia. Ya, akan tetapi perkataan ini, ya, ketika, ya, dilontarkan, diingatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan bergetar hatinya. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, dalam surah Al-Anfal. Ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman tersebut, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, ya, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara karakteristik orang-orang yang beriman. Yang pertama, ketika dia disebutkan nama Allah, dia mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala disebut, wajilat qulubuhum, maka hatinya tersebut bergetar, ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala mereka senantiasa bertawakal. Ya, perhatikan nih sekalian. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, ketika hawa nafsu sudah menguasai seseorang, ketika seseorang yang ada keimanan di dalam hatinya lantas kemudian diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan takut. Ya, pasti dia akan takut, ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu tadi, ya,
Kalau orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi seperti ini, dia sudah menguasai si wanita ini, dia sudah menguasai keadaan pada saat itu, ya tinggal melakukan apa yang dia ingin lakukan. Ya, ketika dia diingatkan dengan kata bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia adalah orang yang beriman, maka dia akan mundur dari perbuatannya tersebut. Dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya ikhwas sekalian, bahwa perkataan ittaqillah, wasiat bertakwalah engkau atau kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang ketika seseorang diingatkan diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia marah ya, sebagai orang yang beriman. Jangan dia tersinggung ya. Karena kenapa? Wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ubudullah sembahlah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian. Jadi takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Takwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa adalah wasiat seluruh para nabi dan rasul kepada para umatnya. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wasiatnya para nabi dan rasul kepada seluruh umatnya. Bahkan ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidul bashar, kepada penghulunya manusia, kepada sayyidul anbiya'i war rusul, kepada para penghulunya nabi dan rasul. Manusia terbaik, makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, ya, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk terbaik, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ketika ada yang mengingatkan kepada kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Dan seorang muslim, ya, seorang muslim yang ideal, ya, yang sempurna adalah seorang muslim yang mengingatkan saudaranya yang senantiasa mengingatkan saudaranya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sering mengingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang dilakukan oleh si wanita ini, ya. Ketika dalam kondisi dia sudah tidak ada yang melihatnya, ya, mereka berdua dalam satu ruangan gitu kan. Kemudian si laki-laki ini tinggal melakukan apa yang dia ingin lakukan. Si wanita ini mengatakan, "Ya Abdallah ittaqillah." Ya, wahai, ya, hamba Allah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tafuddal khatama. Ya. Kata si wanita ini, janganlah engkau merobek cincin. Maksudnya ini adalah kiasan, ya, bahwasanya janganlah engkau merusak, ya, keperawanan saya illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yaitu kecuali dengan menikah terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah bentuk kiasan. Janganlah engkau merobek cincin, janganlah engkau merusak cincin illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya jangan engkau melakukan perbuatan ini kepada saya kecuali setelah engkau menikah kepada saya, ya. Jadi dihalalkan terlebih dahulu, baru engkau bisa melakukan ini, perbuatan ini terhadap saya, ya. Nah, perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini, si laki-laki ini, andai ini dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak peduli, ya. Dia pasti tetap akan melanjutkan hasratnya tersebut. Dia pasti tetap akan melanjutkan apa yang sudah dia hendak lakukan, ya. Apalagi pada saat itu hawa nafsunya sudah sampai kepada keubun-ubunnya, dan ini sangat berat sekali. Akan tetapi perhatikan, si laki-laki ini fansaraftu mengatakan, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fansaraftu anha, ya, maka aku pun meninggalkan si wanita ini. Ya, ini ujian yang sangat besar, ya,
dan tidak semua orang yang bisa lolos dari perbuatan ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau telah lolos dari fitnah yang sama. Ya, fitnah beliau diuji, ya dikejar-kejar oleh seorang wanita yang cantik jelita yang punya kedudukan. Beliau dikejar-kejar oleh si wanita tersebut, ya. Dalam surah Yusuf diceritakan ya bahwasanya tinggallah mereka berdua di dalam rumah, ya. Kemudian waghallaqatil abwab. Kemudian wanita Al-Aziz ini, suami Al-Aziz ini, istri Al-Aziz ini, istrinya Perdana Menteri ini, waghallaqatil abwab. Kemudian dia tutup semua pintu-pintu. Wa qalat haytalak. Kemudian dia berkata, udah kemari gitu. Ya, mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini, dari fitnah yang sangat dahsyat ini, fitnah yang sangat besar ini. Ya, kenapa kita katakan fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat besar ini? Karena Allah sendiri yang mengatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna kaidakunna, sesungguhnya tipu kalian wahai kaum wanita azim, itu sangat dahsyat, sangat besar. Ya, sementara untuk tipu dayanya syaitan, Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Akan tetapi ketika berhadapan dengan wanita, ya, dengan fitnah wanita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita itu sangat besar, fitnah kalian itu sangat besar, ya. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, ya, ketika selamat dari fitnah ini beliau mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Saya itu enggak berlepas diri dari dosa. Ya, mungkin kalau bahasa bebasnya saya itu enggak bertepuk dada, saya itu enggak menyombongkan diri. Ya, wa ma ubarri'u nafsi. Karena kenapa kata beliau innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu yang buruk itu pasti selalu mengajak, memerintahkan, mendorong kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, ya. Jadi ini berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salah satu di antaranya yang akan mendapatkan naungan tersebut adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ya, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, seorang wanita yang mempunyai kecantikan, yang berkedudukan, ya, kemudian berkelas gitu kan, kemudian dia cantik jelita, ya. Kemudian dia mengatakan, ya inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini berat, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, ya. Dia sudah menguasai si wanita ini, dia tinggal melakukan apa yang dia ingin lakukan. Ketika dia diingatkan oleh si wanita ini, sepupunya ini yang cantik jelita, ya, diingatkan bahwa ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tafuddal khatama, janganlah engkau merobek cincin illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, fansaraftu anha, ya. Kemudian dia mengatakan aku pun meninggalkannya, wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah di situ saja. Taraktu dzahaba alladzi ataituha, aku pun kasih emas, ya, dinar yang sudah aku kasihkan ke dia. Jadi enggak diminta lagi, ya. Enggak diminta lagi, dia enggak mengatakan udah kalau gitu karena enggak jadi udah saya ambil lagi emas saya, enggak, ya. Dia bilang fansaraftu anha, saya pun meninggalkan dia, wa taraktu dzahaba alladzi ataituha, aku pun meninggalkan, membiarkan, memberikan kepada dia emas yang sudah aku berikan kepada dia, ya. Nah, di sini 2 dalil yang menunjukkan bahwa si laki-laki ini takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil yang pertama, andai dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kita katakan tadi, walaupun si wanita ini berkata apapun yang dia katakan, si wanita ini pasti dia tetap akan melanjutkan perbuatannya tersebut. Akan tetapi setelah beliau mendengarkan ittaqillah, peringatan ittaqillah, maka dia pun segera meninggalkan perbuatan tersebut. Karena kalau dia hendak melanjutkan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, andai dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan maksiat ini,
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan meminta emasnya tersebut yang sudah dia berikan kepada sepupunya tersebut, ya. Tapi ternyata dia tidak ambil emasnya tersebut. Wa taraktu dzahaba alladzi ataituha. Aku pun memberikan emas yang sudah aku berikan tersebut. Dan ini jumlahnya enggak sedikit, ya. Bukan 1 juta, 1 juta, 2 juta. Ya, ini besar jumlahnya. Ya, jadi 120 dirham. 1 dirham itu 120 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu dikali 120. Kemudian dikonversikan ke rupiah kita hari ini, itu jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Nah, kemudian si laki-laki ini akhirnya mulai bertawassul dengan amalan soleh yang sudah dia lakukan tadi. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ya, in kuntu fa'altu batigha wajhik. Andai ini ya Allah, aku lakukan perbuatan tersebut, ya, karena engkau, karena mencari keridhaan engkau, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, bahwa Allah mengetahui bahwa apakah ya si laki-laki tersebut ikhlas atau tidak. Apakah yang dia lakukan itu karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia, ya. Taib. Kata si laki-laki ini, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu batiga wajhik. Andai ya Allah, ini aku lakukan karena mencari wajahmu, ikhlas karenamu. Fafruj anna ma nahnu fihi. Maka ya Allah, ya, bebaskanlah kami dari himpitan batu raksasa ini, batu besar ini, ya. Maka yang terjadi setelah dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan doa amalan solehnya tersebut, famfarajatis sahratu, ya. Maka batu gunung yang besar itu, batu gunung raksasa tersebut itu pun bergeser, ya. Akan tetapi, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaira annahum la yastati'una al-khuruju minha. Akan tetapi walaupun pintu itu juga sudah bergeser, batu raksasa tersebut sudah bergeser, sudah ada celahnya, akan tetapi ya ghaira annahum la yastati'una al-khuruju minha. Ya, mereka belum bisa keluar dari batu besar tersebut. Artinya mereka belum bisa keluar walaupun sudah sudah terbuka batu besar tersebut, akan tetapi mereka belum bisa keluar dari batu besar tersebut. Taib, ikhwas sekalian. Kemudian kita lihat kisah ini. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari pemuda kedua ini yang bertawassul dengan amalan solehnya, yaitu dia meninggalkan maksiat yang yang sangat luar biasa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di sini bahwa orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bahwa dia itu tahta muraqabatillah, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun yang dia lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa bahwa semua urusannya dia tahta muraqabatillah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang yang selalu merasa bahwa semua urusannya selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia akan selamat, ya. Pasti dia akan selamat dimanapun dia berada. Pasti dia akan selamat, pasti diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti, ya. Sebagaimana ungkapan orang Arab, ya, sabran jamilan ma aqrabal faraja. Ya, ada ungkapan orang Arab mengatakan sabran jamilan ma aqrabal faraja. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, bersabarlah dengan kesabaran yang indah, ya. Seperti sabarnya ya ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti sabarnya Nabi Yakub. Dan beliau sendiri mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Ya, bagaimana indahnya, bagaimana sabarnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan anak, ya, kehilangan anak yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, diuji dengan berbagai macam ujian. Kemudian setelah itu kehilangan lagi anaknya yang adiknya Nabi Yusuf, juga yang anak yang paling dicintainya, ya. Kemudian lagi-lagi beliau mengatakan fasabrun jamil, ya. Kesabaran yang indah.
Ya, dan kita lihat bagaimana endingnya. Ya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Sabran jamil. Karena kesabaran yang sangat indah. Ya. Taib. Sabran jamilan ma aqrabal faraja. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Alangkah dekatnya jalan keluar. Ya. Kata orang Arab, ya, kata penyair orang Arab, man raqaballaha fil umuri naja. Barang siapa yang senantiasa yakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, maka naja, pasti dia akan selamat. Ya, ini kuncinya, ini rumusnya. Jadi kalau kita menghendaki keselamatan, menghendaki kemudahan urusan, selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Man shadaqallaha lam yanalhu adza. Ya. Barang siapa yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak akan bisa celaka. Wa man rajahu yakunu haitsu raja. Dan siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia ada dimanapun ya diharapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan selalu memberikan bantuannya kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini kisah yang kedua. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya. Jadi sudah yang laki-laki pertama, ya, yang kita ceritakan kemarin semalam, ya, itu sudah berdoa, kemudian dia bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, yaitu dia berbakti kepada orang tuanya dengan bakti yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya terbukalah batu tersebut, batu raksasa tersebut, ya. Laki-laki kedua kemudian berdoa, ya, dan bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, kemudian terbukalah, ya, batu tersebut, batu besar tersebut. Akan tetapi mereka belum bisa keluar dari celah batu tersebut, ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan, ya, melanjutkan kisahnya. Wa qala tsalitsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kemudian laki-laki yang ketiga, yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa doa si laki-laki ini? Yang ketiga ini, pemuda yang ketiga ini, beliau mengatakan, Allahumma inni sta'jartu ujara'a. Ya Allah, sesungguhnya dulu saya banyak mempekerjakan para pekerja. Ya, jadi karyawannya banyak kalau kayak kita sekarang. Ya, jadi pekerjanya, karyawannya itu banyak. Ya, jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ya Allah, inni sta'jartu ujara'a. Ya, sesungguhnya dulu saya mempekerjakan banyak pekerja. Fa'ataituhum ajrahum. Maka ya Allah, aku pun memberikan, ya, upah mereka. Ya, aku pun membayarkan gaji-gaji mereka. Tidak ada yang tersisa, semuanya aku gaji, ya, sesuai dengan perjanjiannya. Ya, ghaira rajulin wahid. Kecuali satu orang ya Allah. Ya, jadi semuanya karyawannya, pekerjanya sudah dia gaji, kecuali satu orang yang ketinggalan. Ya, tarakalladzi lahu wa dhahabat. Ya, sebabnya adalah karena ternyata si pekerja ini dia meninggalkan bosnya ini, ya. Dia meninggalkan orang ini sebelum dia menerima gajinya. Entah karena ada keperluan, ada uzur, atau ada hal-hal yang mendesak sehingga dia pergi meninggalkan bosnya tersebut tanpa mengambil gajinya, ya, tanpa mengambil upahnya, ya. Taib, kemudian si laki-laki ini kembali berkata, "Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal." Ya. Kemudian ya Allah, dari gaji yang si laki-laki ini, satu orang ini, yang dia tidak ambil, yang dia tinggalkan, kemudian saya pun, ya, saya pun kembangkan, ya, jadi dijadikan modal, ya, uang tersebut, gajinya tersebut dijadikan modal, ya. Kemudian dikembangkanlah uang tersebut, ya, hatta kathurat minhul amwal. Kemudian dari modal ini, dari upahnya, dari ajarnya, upahnya orang ini, gajinya orang ini, akhirnya beranak pinak, ya, beranak pinak. Akhirnya jadilah harta yang banyak. Faja'ani ba'dahin. Kemudian ternyata setelah uang ini sudah beranak pinak, gajinya tersebut sudah beranak pinak, dikembangkan oleh bosnya, ya, dipakai modal oleh bosnya, faja'ani ba'dahin. Kemudian tidak lama setelah itu, mungkin beberapa tahun gitu kan, berapa bulan atau beberapa tahun, datanglah orang itu kembali, ya, kepada bosnya tersebut. Faqala. Kemudian dia berkata kepada bosnya, ya, kepada mantan bosnya tersebut. Apa yang dia katakan? Ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, addi ilayya ajri. Ya, addi ilayya ajri. Tolong dong, saya minta gaji saya yang dulu.
Ya, ingat nggak? Saya dulu pergi tanpa mengambil gaji saya. Sekarang saya mau minta gaji saya tersebut. Ya, jadi dia datang dalam rangka untuk meminta gajinya yang dia belum ambil tersebut. Fakultu lahu, maka si pemuda ini kembali dia bercerita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata kepada mantan karyawannya tersebut, mantan pekerjanya tersebut. Apa yang dia katakan? Beliau mengatakan kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam war rakik kalau mungkin bahasa bebasnya, kalau kayak kita sekarang bahasanya mungkin dia bilang begini, bro, semua yang kamu lihat, kamu lihat tuh onta-onta, kemudian tuh sapi-sapi, kemudian tuh kambing-kambing, dan ini ada budak ini, kata beliau, ini semua adalah gaji kamu, ini semua hak kamu, ini semua adalah punya kamu, Jadi bukan kalau si mantan karyawan ini bayangannya kan gajinya dia yang dulu sebulan, itu yang dia mau ambil. Loh, kok tiba-tiba dia datang meminta gajinya, tiba-tiba mantan majikannya malah kesannya kayak seolah-olah ngeledek, seolah-olah ngebully dia gitu loh, seolah-olah memandang remeh dia, seolah-olah bercanda kepada dia. Dia katakan, kalau kamu minta gaji kamu, semua yang kamu lihat ini, yang onta, sapi, kemudian kambing, ini budak, ini semua punya kamu, ini semua gaji kamu. Fakala, maka dia pun berkata, si mantan karyawan ini berkata, apa yang dia katakan? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi. Jangan bercanda dong sama saya, gitu kan, seperti itu. Kalau mungkin kalau bahasa bebasnya, bahasa kita sekarang, bro, jangan ngeledek dong gitu, jangan bercanda dong sama saya, gitu kan, seperti itu. Mungkin bahasa bebasnya seperti itu. Kamu jangan ngeledek saya, Kamu jangan bercanda, kamu jangan mengolok-olok saya, kata mantan karyawan ini. Fakultu, maka kemudian pemuda ini lagi-lagi berkata, Inilah astahzi'u bika. Dia berkata kepada mantan karyawannya, Inilah astahzi'u bika. Sungguh, saya tuh nggak bercanda sama kamu gitu loh. Saya tuh nggak ngeledek kamu, saya tuh nggak mau ngebully kamu gitu loh. Saya nggak bercanda. Fa'akhadahu kullahu. Ini semua adalah milik kamu. Ini onta, onta, kambing, sapi, kemudian ini budak. Ini semua punya kamu, ambil semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh mantan karyawannya tersebut, fa'akhadahu kullahu. Dia pun ambil semuanya, enggak disisain. Enggak disisain. Ini enggak ada yang disisain sama sekali. Enggak disisakan seekor sapi pun, enggak seekor onta, kambing, enggak disisakan, diambil semua. Fastaqahu, Kemudian kata Rasulullah SAW menceritakan fastaqahu. Maka si mantan karyawan ini pun menggiring semuanya. Jadi ontanya digiring, sapinya digiring, kambingnya digiring, dibawa semuanya. Dan dia nggak ngucapin terima kasih. Diambil semuanya lalu pergi. Bila salam, bila kalam, tanpa assalamualaikum, kemudian tanpa terima kasih banyak, enggak. Dia ambil semuanya, dia giring semuanya, lalu dia pun pergi. Nah, perhatikan ikhwas kalian. Andai si bos ini, orang ketiga ini, dia melakukan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin dia berikan semua harta ini kepada mantan karyawannya. Karena kenapa? Siapa yang tahu? Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan apa yang menghalangi dia untuk memberikan gajinya 1 bulan misalnya, dia kasih, ini gaji kamu, udah pergi sana, udah selesai. Akan tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan semua ini karena Allah dan niatnya dari awal untuk dikembangkan, untuk gaji orang tersebut dikembangkan buat dia, maka semua jadi milik dia. Jadi Masya Allah. Kalau kayak kita mungkin berat bagi kita untuk menunaikan melakukan perbuatan yang mulia ini. Mungkin kita akan kasih gajinya, udah selesai. Dan kita mungkin tidak akan berbicara lagi. Tidak usah seperti itu. Bahkan kita kadang-kadang sebagai seorang bos misalnya, kadang-kadang kita terlambat membayar gaji, membayar upah karyawan kita, anak-anak buah kita, orang yang bekerja kepada kita. Kita tidak berikan, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan tidak diberikan haknya dan lain sebagainya. Subhanallah. Perhatikan orang ini. Kata beliau, falam yatruk minhu syai'a. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun dari harta tersebut. Maka kemudian dia mulai di akhirnya dia bertawassul dengan amalan solehnya tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah,
Fa in kuntu fa'altu dzalika batiga wajhik. Ya Allah, kalau memang itu aku lakukan karena mencari wajahmu, mencari keridhaanmu, karena ikhlas karenamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka ya Allah, ya bebaskanlah kami dari batu raksasa ini, dari batu besar ini. Ya, fanfarajat as-sakhratu fakharaju yamshun. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanfarajatis sakhra. Kemudian batu besar itu pun bergeser, fakharaju yamshun. Maka mereka pun keluar dari mereka pun keluar dari gua tersebut, bisa lolos dari gua tersebut. Perhatikan ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, ya, dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Dari sini, ya, di antara pelajaran, ya, yang bisa kita ambil di sini bahwa sangat jelas sekali bahwa boleh bagi kita untuk bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, ya. Boleh kita bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Karena andai ini tidak boleh, ya, tentu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di endingnya, akhirnya, ya, bahwa ini tidak boleh apalah segala macamnya. Akan tetapi ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menandakan bahwa bertawassul dengan amalan soleh kita yang pernah kita lakukan itu disyariatkan, ya, itu disyariatkan, itu dibolehkan, ya. Contoh misalnya begini, ya, qadarullah misalnya, ya, i'adzan billah, qadarullah. Tapi kalau misalnya qadarullah itu terjadi, ya, ada seseorang yang tertimpa penyakit corona misalnya, dalam kondisi yang sangat kritis, akan tetapi dia masih sadar misalnya, ya, dia kritis, ya, akan tetapi dia masih sadar. Kemudian dia ingat, oh dulu saya pernah punya uang 1 juta misalnya, ya, dulu saya pernah punya uang 1 juta. Uang 1 juta itu untuk makan anak saya, istri saya, ya, tinggal itu uang saya, ya, tinggal itu harta saya yang saya miliki 1 juta. Tiba-tiba ada saudara saya yang datang minta bantuan 1 juta. Maka tanpa saya pikir panjang, uang 1 juta itu pun saya berikan kepada dia. Saya nggak peduli, ya, saya saya nggak peduli istri saya, anak saya gitu kan. Mungkin waktu itu butuh apa segala macam, saya nggak pikir. Yang saya pikirkan saya harus bantu saudara saya ini. Ya Allah, kalau memang ini adalah murni karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka sembuhkan saya dari penyakit saya ini. Ini namanya bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, dan ini boleh, ya. Ini boleh, bukannya mengungkit-ungkit, enggak. Akan tetapi ini namanya bertawassul, mengambil wasilah, menjadikan wasilah amalan soleh yang pernah kita lakukan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita, ya. Taib. Kemudian, ya, dari sini juga kita sekalian bahas bahwa yang pertama tadi, tawassul yang dibolehkan itu, yang disyariatkan adalah kita bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, ya. Dalil-dalilnya sudah kita bacakan semalam pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang kedua, ya, bahwa di antara tawassul yang dibolehkan, ya, adalah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini boleh bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-husna, ya, dan ini ada perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, ya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut, ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya. Jadi kita bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, ya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Dan ini kalau kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa, maka, ya, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga diantara bentuk adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan terlebih dahulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha indah, ya. Contoh misalnya, ketika kita hendak meminta, ya, memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ya Razzaq, ya,
ya Razzaq, gitu kan, seperti itu. Wahai pemberi rezeki, ya, dan yang semisalnya. Ketika misalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir, gitu kan. Ya Qahhar, ya Aziz misalnya, ya, hancurkanlah orang-orang kafir tersebut. Ya, kita memohon kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang baik. Misalnya kita katakan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, ya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini tawassul yang dibolehkan, ya. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kemudian yang ketiga, tawassul yang dibolehkan adalah, ya, disyariatkan adalah bertawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ini dibolehkan, ya. Akan tetapi bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya, baik itu dari para nabi dan rasul, ya, atau yang disebut sebagai wali-wali Allah, ya, atau yang dianggap oleh manusia sebagai orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, maka ini kita tidak boleh lakukan, ya. Ini haram, tidak boleh kita lakukan, ya. Ini tidak boleh kita lakukan. Ini adalah perbuatan tawassul yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kalau kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang soleh yang masih hidup, maka ini disyariatkan, ya. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat, ya. Maka tidak lama kemudian datanglah seorang Arab Badui, ya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, ya. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ya Rasulullah, ya, paceklik sudah sangat panjang. Ya, hewan-hewan sudah mati, makanan sudah habis. Ya, intinya kita sangat susah dengan paceklik ini, dengan musim kemarau yang sangat panjang ini, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan." Ya, jadi si Arab Badui ini bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka turunlah hujan pada saat itu. Ya. Taib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, antum boleh cari di kitab-kitab hadis manapun, ya, antum boleh cari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, mereka datang bertawassul ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada, ya. Enggak ada satu sahabat pun yang melakukan itu. Yang ada, sebagaimana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang hadis yang datang juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, ketika terjadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, pernah terjadi kemarau paceklik yang sangat panjang, ya, kelaparan di mana-mana. Ya, hewan-hewan sudah banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh sama sekali. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Apakah beliau datang ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia di situ berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal wafat pada saat itu? Ternyata beliau tidak lakukan itu. Ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Beliau berkata, "Ya Allah, dulu kami bertawassul, kami meminta hujan kepadamu dengan bertawassul kepada Rasulmu, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Sekarang kami bertawassul meminta kepadamu hujan melalui pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu." Ya, maka turunlah hujan pada saat itu. Ya, jadi ini jelas dalilnya bagi kita bahwa boleh bagi kita untuk bertawassul terhadap orang soleh, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, akan tetapi ketika kita bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka ini, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakutkan kita terjatuh kepada mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil daripada kisah ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah,
ya, bagaimana besar keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu kita senang, ya, di waktu-waktu kita lapang, di waktu-waktu kita lagi ada, kalau misalnya harta, misalnya kita lagi ada harta misalnya, di saat itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di saat-saat seperti itu, ketika kita mengingat Allah di waktu-waktu senang, di waktu-waktu lapang gitu kan, maka yang terjadi ketika kita dalam kondisi susah, ya, dan kita ingat-ingat itu kembali, ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya dengan menyebut-nyebut itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita pada saat itu, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi firraha, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala firraha, dalam kondisi engkau senang, ya, dalam kondisi engkau lapang. Ya arifka fisyiddah, niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat engkau dalam kondisi engkau susah, ya, dalam kondisi engkau sempit, dalam kondisi engkau butuh bantuan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita lagi dalam kondisi terpuruk, di saat kita lagi kondisi terhimpit, dalam kondisi susah menderita, maka ingatlah, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita lagi dalam kondisi senang, di saat kita lagi dalam kondisi lapang, ya. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah betapa pentingnya menghormati hak orang lain, ya. Betapa pentingnya kita memuliakan, ya, mengagungkan, ya, hak orang lain, ya, baik itu berupa hartanya, baik itu berupa kehormatannya, baik itu berupa baik berupa darahnya. Ya, jadi ini diantara keutamaan menghormati hak orang lain, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mengingatkan kepada kita tentang bagaimana bahayanya menzalimi orang lain. Ya, sekecil apapun kezaliman tersebut, ya. Sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan tersebut. Karena kenapa? Ya, kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan, ya, adalah kezaliman yang menyangkut masalah hak adami, yang ada hubungannya dengan hakul adami, ada hubungannya dengan hak sesama manusia, ya. Kata Rasulullah SAW, kezaliman yang seperti ini la yatrukuhullah, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan biarkan. Ya, pasti Allah akan kembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Ya, kepada yang berhak. Makanya ketika kita menzalimi seseorang, sekecil apapun kezaliman tersebut, kata Rasulullah SAW, falyastahilluhul yaum, falyastahlilhul yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalannya, keridhoannya pada hari ini. Ya, qabla ayyakuna dirhaman wala dinaran wala dirham, sebelum datang satu waktu, satu hari yang mana di hari tersebut tidak berguna lagi dinar dan dirham, ya. Nah, ini jadi harus menghargai, ya, hak-haknya orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain karena ini berat, ya. Ketika kita zalim dan itu menyangkut kezaliman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah langsung ampuni, itu pasti. Ya, itu pasti. Bahkan ketika seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, ya, meninggal dalam keadaan di atas dosa besarnya, dan dosa besar tersebut bukan menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia adalah orang yang bertauhid, maka pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan pun, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita bertaubat dari dosa kesyirikan tersebut dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni. Ya, akan tetapi ingat, ketika itu berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama manusia, kata Rasulullah, la yatrukuhullah, Allah tidak akan biarkan, Allah tidak akan maafkan, Allah pasti akan mengembalikan hak kepada yang berhak. Ya, ini yang harus kita harus ingat baik-baik. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
manikta'a malam ri'i muslimin bighairi haqqin. Siapa yang mengambil harta seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, ya, laki Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Niscaya dia kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadanya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian, ya, saling memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, ya. Jadi kecuali dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, ya, dan mudah-mudahan kisah ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ya, sebagai acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah, ya, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita tercinta ini. Ya. Mari kita banyak-banyak mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, mari kita banyak-banyak bersedekah. Mari kita banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, ya. Mari kita banyak melakukan ketaatan, ya, dan amal soleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, ya, wabah ini dari tengah-tengah kita. Naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sedang yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.